Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspitasari. Saya Diahayu Purwanti. Di sini kami akan melengkapi tugas untuk mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality. Apa sih yang mau kita bahas dalam video kali ini? Di video kali ini kita akan membahas tentang pandangan kami mengapa orang yang bekerja di bidang pariwisata itu harus memiliki sikap hospitality. Definisi hospitality secara etimologi berasal dari kata hospice yang berasal dari bahasa Prancis, yang berarti menyediakan pelayanan atau menyediakan tempat persinggahan bagi traveler. Nah, itu diungkapkan oleh Walker dalam bukunya yaitu Introduce to Hospitality tahun 2017. Secara terminologi, menurut Kancher Oxford Dictionary, hospitality ini juga didefinisikan sebagai kata friendly yang berarti ramah, murah hati, dermawan, dan memberikan hiburan kepada tamu atau orang-orang yang baru. Lalu, menurut Expanded tahun 2017, hospitality memiliki arti keramah tamahan, kesopanan, keakraban, dan juga rasa saling menghormati. Ada pula menurut Robert Christie Mills tahun 1990, hospitality adalah tempat di mana wisatawan dapat merasa diterima ketika mengunjungi tempat. Apa sih hubungan antara perjalanan wisata dengan hospitality itu? Jadi, keterkaitan antara perjalanan wisata dan hospitality itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pariwisata atau tourism. Nah, dari sisi industri, pariwisata adalah sebuah aktivitas seseorang dalam mengunjungi suatu tempat yang di luar tempat tinggalnya. Lalu yang kedua ada travel. Travel itu adalah keseluruhan industri dalam perjalanan seperti hotel, transportasi, dan komponen lainnya yang dibutuhkan oleh wisatawan saat mereka melakukan perjalanan wisata. Yang terakhir ada hospitality, adalah industri yang terlibat dalam menyediakan pelayanan kepada tamu, mulai dari hotel, restoran, recreation aktivitas, atau tempat-tempat wisata. Nah, jadi ada apa aja sih di ruang lingkup dalam bisnis hospitality itu? Ruang lingkup dari bisnis hospitality itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, itu ada travel. Contohnya, ada airship, rail coach, automobil, dan ekotourism. Nah, yang kedua adalah lodging. Nah, contohnya itu ada hotel, motel, resort. Yang ketiga, ada assembly and event management. Contohnya, ada meeting, convention, exposition. Nah, yang keempat ada restoran and management service. Contohnya itu ada restoran dan management service. Nah, yang kelima ada recreation. Contohnya ada attraction, gaming, park, dan recreation. Apa saja sih karakter yang ada di bisnis hospitality itu? Nah, menurut Walker Introduce to Hospitality tahun 2017, karakter bisnis hospitality itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada intangible atau tidak berwujud. Itu tuh contohnya kayak kita sedang membeli jasa. Jadi kita tuh bisa merasakan apa yang jasa kita beli itu kita dapatkan, tapi kita tidak bisa melihat wujud dari Jasa tersebut. Lalu yang kedua itu ada inseparability atau tidak dapat dimiliki. Seperti misalnya kita menginap di kamar hotel. Nah, di kamar hotel itu kan kita mendapatkan kamar, terus kita juga mendapatkan barang-barang yang ada dalam kamar. Tapi itu tidak bersifat untuk dimiliki, itu hanya untuk dinikmati gitu loh. Jadi nggak bisa kita bawa pulang. Lalu yang ketiga itu ada variability atau berubah-ubah. Nah, maksudnya itu kayak misalnya kamu punya kemampuan. Nah, kemampuan itu kamu semakin maju, semakin berkembang, itu bakal terpakai. Tapi kalau misalnya kamu kemampuannya nggak ada, kamu nggak bakal terpakai. Nah, intinya gitu ya. Terus yang keempat itu ada perishability atau tidak dapat disimpan. Maksudnya itu misalnya gini, kita bekerja di sebuah hotel. Nah, di sebuah hotel itu memiliki
400 kamar. Nah, dalam 400 kamar itu ada 200 kamar yang laku keras. Nah, 200 kamar lainnya itu mereka tidak laku. Nah, otomatis kamar itu kan jadi hangus, tidak bisa dijual kembali. Nah, jadi gitu. Kenapa sih Sabta Pesona itu masuk ke hospitality? Kenapa? Karena Sabta Pesona ini merupakan breakdown dari hospitality itu sendiri. Dalam Sabta Pesona ini terdapat unsur-unsur yang harus dimiliki dalam suatu industri pariwisata atau usaha pariwisata, yaitu yang pertama ada keamanan, lalu ketertiban, ada kebersihan, ada keindahan, kesejukan, keramahan, dan kenangan. Jadi, kenapa sih di pariwisata itu harus mempunyai sikap hospitality? Karena hospitality itu merupakan roh atau jiwa dari bisnis pariwisata itu sendiri. Antara pariwisata dan hospitality itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hospitality memiliki 4 karakteristik dan Sabta Pesona merupakan bagian dari breakdown dari hospitality itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.